Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali di Hidup Sehat bersama saya Dr. Haikal. Dan saya Intan Salmadina. Dan tengah kita sudah ada Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Siang dok, apa kabar? Selamat siang, sehat, baik semua ya. Ya. Dok, ini adalah hari spesial dok ya? Ya. Kenapa dok? Gini, kita dari tadi membahas cerita mengenai snack-snack untuk berbuka puasa. Ini kan lagi bulan puasa. Anda tahu nggak bahwa hari ini semua umat beragama di seluruh dunia sebetulnya ya dianjurkan untuk berpuasa bersama-sama. Ya, termasuk saya juga hari ini berpuasa. Ini dalam rangka apa dok? Untuk apa dok? Dalam rangka kita berdoa bersama supaya pandemi COVID ini cepat berlalu. Amin. Ya, dan juga kita berdoa supaya semua orang yang terlibat dalam menanggulangi COVID ini supaya diberi kesehatan. Ya. Amin. Itu memang tujuannya. Amin. Nah, kalau ngomongin menu buka puasa, ini kesukaan saya nih dok. Bubur kampiun. Ini makanan khas Sumatera Barat dan isinya macam-macam Intan. Aduh iya bener banget dok ya. Selain rasanya manis, isinya macam-macam. Satu macam aja aku doyan banget. Apalagi isinya macam-macam banyak banget. Itu ada, itu apa tuh biji salaknya dok ya. Terus ada ketan, terus ada bubur sumsumnya. Terus juga ini ada ini nih, itu serikayanya ya. Boleh dicium nggak sih? Boleh. Jangan dimakan, ya? Lagi puasa soalnya. Asal nggak ditelan ya. Gimana? Ciumnya boleh dinikmatin nggak? Enak banget kayaknya nih. Aduh, aku doyan banget, doyan jadi nggak sabar pengen buka puasa. Nah, tapi ini katanya dok ya, ini fakta atau mitos, konsumsi bubur kampiun setiap hari bisa menyebabkan berat badan naik pesat saat puasa. Ini fakta atau mitos dok? Ya ini mitos lah ya. Mitos dok? Ya. Silakan Intan. Gak apa-apa nanti dok. Ntar dulu, kan belum selesai. Ini mitos ya. Tapi ada tapinya. Kalau Anda makannya sekali makan 5 porsi segini, ya pastilah ya berat badanmu pasti akan naik gitu. Tergantung. Anda mesti ingat, basicnya bubur kampiun ini digunakan sebagai snack. Itu mesti ingat ya. Snack itu bukan makanan porsi besar loh ya. Snack. Nah, atau camilan. Namanya nyamil kan cuma ambil sedikit masuk ke mulut ya. Bukan porsi besar. Kalau porsi besar namanya makanan lengkap. Nah, itu. Tapi dok, kalau setiap hari buka puasa pakai bubur kampiun nggak apa-apa dok? Ya, gini. Harusnya sih diselang-selang ya. Memang sebaiknya tidak setiap hari. Tapi kalau misalnya ada orang yang fanatik, saya doyan banget kayak dok. saya dok, harus suka banget dok. Setiap hari. Ya, boleh. Tapi ingat, hanya sebagai snack aja. Ya, jadi jangan porsinya terlalu besar. Anda membuka puasa menggunakan snack seperti ini ya, kira-kira setengah atau 3/4 porsinya. Ya monggo aja, selama nggak bosan mau setiap hari ya silahkan. Oh gitu, selama nggak bosan setiap hari asalkan porsinya ditakar diatur ya, jadi disesuaikan lah ya. Iya. Nah dok, ini kan bubur kampiun tadi kan juga udah aku sebutin ya. Isinya tuh ada biji salak, ada ketan, ada bubur sumsum, terus ada juga apa tadi dok, serikaya. Nah ini kan semuanya kayaknya karbohidrat ya dok ya. Emang ini fakta atau mitos dok kalau semua isi bahan-bahan yang ada di bubur kampiun ini mengandung karbohidrat? Kalau semua adalah mitos. Kalau semua mitos. Kalau semua mitos. Jadi dia tidak semua. Memang sebagian besar itu tinggi karbohidrat. Tapi di dalamnya ada lemak, jangan lupa lah. Ini kan dibikinnya dari santan, ya. Tapi kan bubur kampiun ini kan banyak bahan-bahan yang tadi saya sebutin. Ini terbuat dari bahan-bahan yang mengandung karbohidrat. Nah, kalau ini fakta atau mitos dok? Ini terbuatnya? fakta. Terbuatnya fakta ya dok ya. Tapi nggak semuanya karbohidrat. Tidak semuanya karbohidrat. Ya. Karena dia memang ada biji salaknya. Ada biji salak. Biji salak kan memang dari ubi juga. Kemudian jangan lupa dia ada ini kayak serikaya. Serikaya ini kan bahannya ada dari telur, ya. Kemudian nih nanti kan makannya pakai saus gini, nggak begini saja. Nah saus ini kan ada lemak dari santan. Ya. Jadi isinya ada lemak, ada gula mewakili karbohidrat ya. Seratnya juga ada. Tapi dominannya karbohidrat dok ya? Betul, dominasinya adalah karbohidrat. Iya. Dok, ini juga ada yang mengatakan bahwa 1 porsi bubur kampiun mengandung kalori yang tinggi. Ini fakta atau mitos dok? Ya ini fakta. Oh fakta. Berapa kalori dok? Kira-kira kalau tadi saya hitung 1 porsi sebesar ini ya, ini kira-kira antara 350 sampai 400 kalori. Tergantung banyaknya santan yang Anda tambahkan. 300 dok? Iya. Itu lebih dari nasi dok ya? Oh itu bisa kayak 1 porsi makan besar dong dok? 1 porsi makan besar biasanya kita berikan sekitar 500 kalorian ya. Mendekati 3/4-nya dok ya? Iya. Tergantung berapa banyak santan yang Anda pakai. Bahayanya itu ada di sini ya.
Kalau kita hanya pakai satu gitu, atau kita cuma pakai dua hanya sebagai perasa, itu masih aman. Yang sering kali orang tambahkan sampai penuh, jadi seperti sup, kemudian dihabiskan. Nah, itu lebih ramai lagi. Tapi santan ini yang bikin gurih, Dok. Iya, santannya bikin enak nih. Ya, pemirsa, ini pasti semuanya nanya nih di rumah, bertanya-tanya sama kayak saya. Nanti akan dijawab nih dengan Dokter Ida. Dok, kan tadi dokter bilang juga kalorinya sudah tinggi, apalagi kalau misalnya sudah lebih dari ini ya porsinya, Dok. Ini kira-kira boleh nggak sih mengkonsumsi makanan berat kalau kita sudah mengkonsumsi bubur kampiun? Nanti akan kita temukan jawabannya setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Aduh, enak banget, Dok, kelihatannya itu manis-manis semua ya. Tapi kalau saya nggak perlu yang manis. Kalau saya buka puasa lihat Inpan udah manis rasanya. Aku seneng banget. Oh, jadi nggak apa-apa ya. Pemirsa juga kalau di rumah mungkin misalnya mau buka puasa, ya cukup lihat-lihat aja media sosial aku udah manis kok. Oke deh. Nah, ini sama nih, Dok ya. Kalau di sebelah aku kan juga ada makanan yang manis nih. Tapi kalau aku yang makan kemanisan nggak ya jadinya? Sama manis jadinya. Nah, ini tadi kan aku juga sempat tanya sama Dokter Ida ya. Ini kalau kita habis makan satu porsi bubur kampiun, ini sebenarnya boleh nggak sih kita mengkonsumsi makanan berat? Tapi sebelumnya kita mau bedah dulu ya, Dok ya. Berapa sih kalorinya? Terus protein dan apa tadi dokter bilang ada apa lagi? Lemak ya. Karbohidrat, protein dan lemak serta serat. Nah, ini kan biji salak ini berarti karbohidrat, Dok ya? Ya, ini karbohidrat. Jadi, sorry. Ya, silakan, Dok. Ini isi. Jadi harus tahu dulu si bubur kampiun ini isinya kira-kira 5 sampai 6 jenis bubur. Di dalamnya ada ketan, ya, ketan putih dan hitam. Jadi ini lihat nih, ini saya angkat dulu serikayanya. Sini dulu, Dok. Nah, kita pindahkan dulu ya. Nah, Anda lihat kita bedah. Ketan hitam, ketan putih. Ketan putih, ketan hitam, dua macam. Kemudian nih ada biji salak. Ya, ini ketan putih, ketan hitam sudah pasti karbohidrat. Tapi di dalamnya pasti ada protein. Nah, ini kira-kira kalau saya lihat karbohidratnya sekitar 30 gram. 30 gram. Segini ya, porsi segini. 30 ditambah nih ubi. Biji salak dari ubi jalar ya. Ini ubi jalarnya kira-kira karbohidratnya mungkin sekitar 10 gram. Berarti sudah berapa? 40 gram. Nah, pisang kepok ini juga ada karbohidrat ya, kira-kira 5 gram. Jadi berapa 45, itu? 45 gram. Ini selesai ya. Berarti karbohidratnya 45, sedangkan proteinnya ada kira-kira 4 gram. 4 gram. Karena dari ketan ini dia mengandung karbohidrat protein. Lalu kita masukkan nih serikaya. Serikaya ini kan dibikinnya dari kuning telur, kemudian protein, kemudian dikasih santan ya. Jadi proteinnya mungkin kira-kira di sini ada 2 graman lah ya. Ya, proteinnya. Jadi sudah 2 gram ya. Ditambah 4 berarti 6 gram protein dengan 45 gram karbohidrat. Ini nggak ada karbohidratnya, Dok ya? Loh, ini karbohidrat. Karbohidrat juga kan berapa tambahannya? Si serikaya. Oh, serikaya karbohidratnya dia kan nggak pakai gula. Gulanya ada di sini nanti ya. Jadi karbohidratnya 45 ditambah dengan proteinnya tadi sudah 6 gram. Sekarang kita lihat lemaknya. Nah, ini yang bikin deg-degan. Tapi ini enak nih. Berapa, Dok? Ini yang bikin rasanya muncul. Betul. Ya. Jadi kalau aduk nih, Anda lihat ini santannya berasa banget kan kentolnya ya. Tahan iman ya. Kalau saya tuang, nggak mungkin lah orang makan cuma 1 sendok ya toh. Kadang udah penuh, Dok. Iya, kadang penuh sampai kayak sup. 4. Udah kayak sup. Yes. 4. 5 sendok makan santan ini ya. Saya harusnya kita hitungnya encer, tapi kalau kita nggak encer kira-kira 75 kalori. 75 kalorinya ya. Kemudian dia mengandung, ini isinya adalah lemak dan gula. Nah, gulanya bisa kira-kira 50, kemudian lemaknya sisanya kira-kira 25. Karena dia kadang menggunakan santan yang encer ya. Jadi totalnya dari si karbohidratnya nambah. Kira-kira 50 gram untuk satu porsi. Kemudian proteinnya 6 gram. Kemudian lemaknya kira-kira kalau tadi mungkin sekitar 5 graman ya. Berarti total bisa 300 kalori. Ya, kan tadi saya bilang 3,5 sampai 400 kalori tergantung aksesoris ini nih. Ini setara dengan 1 bungkus mie instan, Dok ya? Atau lebih? Lebih. Aduh, aku agak shock. Terus Dok, setelah kita makan bubur kampiun nih, kan biasanya masih tetap lapar ya. Ini perlu nggak, Dok, atau boleh nggak untuk makan berat? Ya.
kalau saya selalu dari awal saya katakan bahwa bubur kampiun ini adalah snack ya. Bubur kampiun ini bukan makanan. Nah, bahasa Indonesia tuh harus tahu persis tuh snack itu apa ya. Jadi selingan, makanan selingan. Jadi pada waktu kita buka puasa, kita habis batalkan puasa kan kadang-kadang kita ingin segera menaikkan kadar gula darah kita. Ini bagus ya, dan ada seratnya sedikit. Jadi kalau makan ya jangan semangkok ini toh ya. Tengahnya. Iya, separuhnya. Oh gitu. Nah, kalau Intan makannya semangkok ya? Aku kadang semangkok nambah. Nah, kalau separuh artinya kan kalorinya kira-kira 175 atau 200 kalori. Setelah itu biasanya kalau kita habis pakai santan tuh pasti enek ya. Oh iya. Karena lemaknya agak tinggi, begah. Langsung kita akan berhenti. Nanti kira-kira 1 atau 2 jam kemudian baru kita makan makanan yang seharusnya. Kenapa saya selalu anjurkan ini harus snack? Ingat, ini snack ya, bukan makanan. Karena isinya ini tidak selengkap dengan makanan nanti yang penuh yang utama yang harus kita makan ya. Sangat kurang protein. Ya, jadi kurang proteinnya, karbohidratnya tidak seimbang. Kan kita maunya menu seimbang, gizi seimbang ya. Jadi ingat istilah snacknya ini dipegang dulu ya. Jadi ini selingan ya, bukan makanan utama. Iya, benar. Dok, ini bahan-bahan yang digunakan di bubur kampiun ini kan lembut, Dok. Ya. Jadi aman untuk lambung. Ini fakta atau mitos, Dok? Ya, ini sebenarnya fakta ya. Fakta ya, Dok. Fakta, tapi kadang-kadang gini. Ada orang tertentu yang nggak kuat makan ketan. Jadi bukan karena tekstur dari makanannya yang lembut, bukan. Tapi karena ada kandungan amilopektinnya yang lebih tinggi. Itu apa, Dok? Bagian dari karbohidrat, ya, di mana dia butuh enzim lebih banyak untuk memecahkan rantai-rantainya. Nah, enzimnya dikeluarkan lebih banyak sehingga kadang dia rasa perutnya kok kayak orang begah, kok kayak orang kembung, perih-perih ya. Ya, ada orang tertentu yang nggak kuat makan ketan. Nah, tapi kalau secara umum dari teksturnya bagus sekali untuk kondisi lambung ya. Gitu. Nah, Dok, ini berarti yang harus diperhatiin bukan cuma dari teksturnya, tapi kandungan yang ada di dalam makanan yang kita konsumsi ya, Dok ya. Tiap orang kadang-kadang kan dia memberikan reaksi tubuh yang nggak sama. Iya. Nah, Dok, ini kan ini manis banget rasanya. Terus ada juga santannya. Ini gimana dengan orang yang memiliki kolesterol tinggi dan juga diabetes? Ini katanya pantang untuk mengkonsumsi bubur kampiun ini. Ini fakta atau mitos, Dok? Ya, mitos ya. Oh, mitos, Dok, kalau pantang. Jadi gini, kalau yang namanya orang penyandang diabetes, bukan berarti totally nggak boleh makan gula. Enggak, itu harus diingat dulu. Gula boleh nggak? Masih diizinkan oleh WHO yang izinkan sekitar 5 maksimal 10% total kalori. Tapi sebatas bumbu. Nah, kalau pengen, yang namanya orang pengen kan kualitas hidup juga. Masa pengen terus ngiler-ngiler lah, kan kasihan toh ya. Jadi tetap makan. Tapi ininya nih loh, kontrolnya dari tangan kita. Nah, ininya jangan terlalu banyak ya, 1 sendok, 2 sendok wis cukup ya buat snack. Jadi kalau gitu, kalau puasa, kalau pas buka puasa, tangan kita mesti dikendalikan nih, jangan sampai berlebihan nuang kuahnya. Nah, gitu dia. Harus dikendalin juga ya. Aduh, tapi susah, Dok, ngendalin tangan tuh lebih susah daripada ngendalin hati. Wah, kan kalau puasa harus jaga hati kan, harus jaga sikap semuanya gitu, Dok. Setuju banget kita. Ini tuh, aduh, ternyata memang harus diperhatiin lagi porsi-porsinya ya, dibatasin ya, Dok. Oke deh. Makasih, Dokter Terima kasih. Ida.